Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, semangat dalam belajar. Semangat belajar di rumah dalam masa pandemi bersama keluarga. Semoga anak-anak tetap sehat, bersemangat, berjuang untuk menuntut ilmu walaupun di mana Anda berada. Anak-anak sekalian yang kami hormati, Pak Ajir menyampaikan mata pelajaran ke-NU-an atau Aswaja yang tentunya anak-anak sudah ingat ketika kelas 7. Bagaimana pelajaran yang disampaikan oleh bapak-bapak guru sebelumnya, oleh ibu guru sebelumnya tentang ke-NU-an atau pelajaran Aswaja, yang dimana di situ tertera sudah disampaikan bahwa penyebaran agama Islam yang di Indonesia termasuk di Pulau Jawa diantaranya adalah dibawa oleh para wali songo, di mana para wali songo itu yang ada di Jawa Timur 5, diantaranya adalah Maulana Malik Ibrahim, yang kedua Sunan Ampel, yang ketiga Sunan Giri, yang keempat Sunan Bonang, yang kelima Sunan Derajat. Kemudian yang ada di Jawa Tengah itu terdiri dari 3 wali, yaitu Sunan Kudus, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati. Yang ke-9, satu wali yang ada di Jawa Barat, yaitu Sunan Gunung Jati. Jadi anak-anak harus tahu sejarah-sejarah bagaimana cara penyampaian siapa yang membawa agama Islam ke Indonesia. Untuk itu Pak Ajir di sini menyampaikan masalah NU dan ahli sunnah wal jamaah. Anak-anak sudah paham NU itu apa, ahli sunnah wal jamaah itu apa. NU adalah kepanjangan daripada Nahdlatul Ulama yang didirikan pada tanggal 31 Januari 1926 atau ketepatan 16 Rejab 1344 Hijrah di Surabaya. Anak-anak yang kami hormati, Aswaja kepanjangan daripada ahli sunnah wal jamaah, diartikan atau didefinisikan sebagai golongan yang senantiasa setia mengikuti as-sunnah wal jamaah, yaitu ajaran Islam yang diajarkan dan diamalkan Rasulullah Muhammad bin Abdullah bersama para sahabatnya. Ahli sunnah wal jamaah itu terdiri daripada 3 kata. Yang pertama ahlun, yang artinya keluarga atau golongan atau pengikut. Yang kedua adalah as-sunnah, yaitu at-thoriq atau jalan. Yang ketiga al-jamaah. Al-jamaah yang pertama yang berasal dari kata jama', yang artinya mengumpulkan sesuatu dengan mendekatkan sebagian dari sebagian yang lain. Kemudian al-jamaah berasal dari kata istima, yang artinya perkumpulan. Dari sini yang dimaksud dengan as-sunnah adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi. Sedangkan al-jamaah menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah sesuatu yang telah disepakati oleh para sahabat Rasulullah pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Anak-anak harus sudah masih ingat Khulafaur Rasyidin diantaranya adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Sayyidina Ali.
Sekarang anak-anak harus memahami bagaimana pengertian ahli sunnah wal jamaah menurut NU. Karena semuanya itu mengklaim ahli sunnah yang benar adalah golongan masing-masing sendiri. Di sini NU menggarisbawahi yang dimaksud dengan ahli sunnah wal jamaah yaitu golongan atau orang-orang yang dalam bidang akidahnya mengikuti Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi, disepakati oleh para sahabat Rasulullah pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Anak-anak harus sudah masih ingat Khulafaur Rasyidin diantaranya adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Sayyidina Ali. Sekarang anak-anak harus memahami bagaimana pengertian ahli sunnah wal jamaah menurut NU. Karena semuanya itu mengklaim ahli sunnah yang benar adalah golongan masing-masing sendiri. Di sini NU menggarisbawahi yang dimaksud dengan ahli sunnah wal jamaah yaitu golongan atau orang-orang yang dalam bidang akidahnya mengikuti Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Dalam bidang fikihnya yaitu orang-orang yang mengikuti salah satu mazhab empat, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Yang ketiga dalam bidang tasawuf atau akhlak mengikuti Imam Al-Ghazali dan Imam Al-Junaid Al-Baghdadi. Anak-anak sekalian yang akan hormati. Kemudian selanjutnya usaha NU. Yang jelas anak-anak sudah memahami bagaimana usaha NU untuk membentengi apalagi generasi sekarang ini. NU nggak ngerti, ahli sunnah wal jamaah nggak ngerti. Berarti sudah saya sampaikan pengertian ahli sunnah wal jamaah. NU sudah. Sebagaimana sekarang usahanya NU adalah yang pertama yaitu sesuai dengan berdirinya adalah untuk melestarikan, mengamalkan, menyampaikan, mempertahankan ajaran ahli sunnah wal jamaah. Dari sini NU berusaha yaitu mengkaji dan meneliti kitab-kitab kuning yang ada di masyarakat. Yang kedua, menertibkan buku-buku agama yang berhaluan ahli sunnah wal jamaah. Yang ketiga, meningkatkan kegiatan Bahsul Masail. Bahsul Masail itu kegiatan perkumpulan yang bertujuan untuk memecahkan suatu masalah yang didasarkan dengan hukum. Yang ketiga yaitu orang-orang yang mengikuti salah satu mazhab empat, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Yang ketiga dalam bidang tasawuf atau akhlak mengikuti Imam Al-Ghazali dan Imam Al-Junaid Al-Baghdadi. Anak-anak sekalian yang akan hormati. Kemudian selanjutnya usaha NU. Yang jelas anak-anak sudah memahami bagaimana usaha NU untuk membentengi apalagi generasi sekarang ini. NU nggak ngerti, ahli sunnah wal jamaah nggak ngerti. Berarti sudah saya sampaikan pengertian ahli sunnah wal jamaah. NU sudah. Sebagaimana sekarang usahanya NU adalah yang pertama yaitu sesuai dengan berdirinya adalah untuk melestarikan, mengamalkan, menyampaikan, mempertahankan ajaran ahli sunnah wal jamaah. Dari sini NU berusaha yaitu mengkaji dan meneliti kitab-kitab kuning yang ada di masyarakat. Yang kedua, menertibkan
buku-buku agama yang berhaluan ahli sunnah wal jamaah. Yang ketiga, meningkatkan kegiatan bahsul masail. Bahsul masail itu kegiatan perkumpulan yang bertujuan untuk memecahkan suatu masalah yang didasarkan dengan hukum. Kemudian yang keempat adalah melestarikan amalan-amalan Nahdlatul Ulama. Amalan itu perbuatan, kegiatan, diantaranya adalah dibaan, istighosa, manakiban, silaturahim, ya, dan lain-lain. Anak-anak sekalian, demikianlah sebagai perkenalan Pak Acil menyampaikan mata pelajaran Aswaja atau KN1 yang untuk kelas 8, dan insya Allah akan kita sambung lagi. Dan kami akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.